Jadi untuk yang bocor-bocor itu udah minim ya. Terus ini lantai sedikit basah karena ini ya ada yang bocor. Lalu ini AC-nya super dingin sih sebenarnya, AC super dingin. Dan di kapal ini dilengkapi dengan CCTV, jadi teman-teman akan diawasi. Kalau misalnya ada yang tangan panjang gitu ya, jadi ini menghadap ke sini, diawasin, dan ini menghadap ke sini, diawasin. Nah, musola ada di sini ya, ada di belakang, dan bentuknya sedikit berbeda dengan kapal Tatamailau, Awu, Sirimau, Lauser, Tilong Kabila. Bentuknya beda ya karena kan ada bagian tambahan ini di sini nih. Ini adalah video seri saya berlayar bersama armada kapal Pelni, yaitu dengan KM Lawit. Dengan rute dari Jakarta menuju Teluk Bayor Padang, Gunung Sitolinias, Sibolga, Teluk Bayor Padang, dan Jakarta. Coba tonton video ini sampai selesai, karena di setiap video seri saya ini terdapat banyak informasi untuk kalian, baik secara langsung maupun secara tersirat. Video ini terdiri dari olah gerak kapal di anjungan saat kapal akan sandar dan berangkat, kondisi dan suasana sehari-hari di dalam kapal, dan video saya menjelajah di kota tempat kapal sandar. Video ini direkam dengan kualitas tinggi dan dikemas dengan sederhana supaya bisa dinikmati segala kalangan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi hari ini kita berada di KM Lawit dan ini adalah kamar kita, kamar kelas 1 di dek 5. Seatnya 2 ya, bisa dilihat seatnya 2, ada meja ya seperti di kapal yang lain ya, di Lauser, di Tilong, yang di video-video saya ya. Tidak ada perbedaan dengan kapal lain. Ini kamarnya maaf sedikit berantakan karena baru ini bikin kopi. Ini kan tas di bawah, itu stok kopi. Ya, kondisi memang seperti ini. Dan salah satu kenapa di beberapa kapal tidak membuka kamar kelas, karena ini ada bocor ya. Di beberapa kapal ada banyak ruangan yang bocor, salah satunya ini juga. Yang apa ini ya, ditambal ini ya, kan bocor dia. Jadi itulah alasan kenapa kapal Pelni tidak buka kamar kelas atau tidak membuka lagi ya, atau menjual, karena ini tadi atapnya bocor ya, bocor. Lalu kamar mandi ada yang rusak juga. Tapi kalau kamar mandi ini sih sebenarnya bersih ya. Coba kita kasih lihat. Bagus sih sebenarnya. Tapi ada beberapa di kapal lain yang dia bocor, yang merembes seperti kemarin di Tidar. Kalau Tidar sekarang kan sudah diperbaiki. Jadi untuk yang bocor-bocor itu udah minim ya. Terus ini lantai sedikit basah karena ini ya ada yang bocor. Lalu ini AC-nya super dingin sih sebenarnya, AC super dingin. Ya itu tadi lah. Oh iya, itu belum saya aduk. Jadi kita akan tur hari ini, lihat isi dalam KM Lawit. Hari ini kita hari kedua. Kemarin kita berangkat dari Tanjung Priuk, kondisinya kosong. Ini kan lemari bisa dibuka. Ada kursi juga tapi tidak ada TV. Oh iya, ini kalender saya ini, kalender perjalanan. Jadi kita hari ini akan jalan-jalan lihat isi dalam KM Lawit, atau bisa dikatakan kondisi KM Lawit saat berangkat dari arah Jakarta menuju Padang, Gunung Sitolinias, dan Sibolga. Oke, hari ini penumpangnya kosong, jadi ya kalian lihat aja ya. Ini kita berada di kamar ya.
Ini kita berada di kamar 5000, paling belakang. 5002, 5002, 5004, 8, 2 di depan itu kosong karena sudah dijadi gudang ya, dijadiin gudang. Mungkin karena rusak juga. Ini dindingnya dindingnya sama kayak di sini juga. Sini Kerinci pun kayak gini juga dindingnya, warna coklat. Kerinci, Kambuna, Rinjani juga kayak gini dindingnya. Jadi dengan kata lain, semua kapal yang tahun 80-an seperti itu tadi, Kerinci, Kambuna, Rinjani, sini, Lawit, Kelimutu pun juga dindingnya warna coklat. Sama Tidar kemarin kan juga coklat ya. Jadi itu membedakan antara tahun 80-an dan 90-an. Kalau 90-an kan warnanya putih ya, putih atau krem itu. Kalau ini coklat. Oke, bentar lagi kita keliling ya. Kita minum kopi dulu. Belum diaduk kopinya. Sarapan dulu ya sebelum kita jalan ke keliling kapal laut, oke? Ini kita masih di tengah-tengah Bandar Lampung, tapi sudah mulai goyang-goyang. Ya udah, kita makan dulu ya. Selamat makan. Oke, ayo kita jalan. Ini jam 8:50. Ini kabin kelas 1. Ini toilet untuk penumpang kelas 2. Toiletnya di luar. Kita kamarnya ini. Kamar kita di sini. 2 kamar ini sudah jadi gudang. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 yang dibuka. Kalau yang ini kelas 2, WC-nya kan di luar. Kalau kelas 1 yang ini kamar mandinya di dalam. Jadi WC ini dengan kata lain toilet untuk penumpang kelas 2 di kapal tipe 1000 penumpang. Kalau tipe 2000 penumpang kan di luar juga sih, tapi tidak di sini. Dia di antara kamar gitu ya. Kan kalian bisa lihat sendiri ya di video-video saya. Kita ke deck 3 ya, karena deck 2 itu sudah menjadi ruang PIDC atau ABK. Jadi kita mainnya di deck 3. 4 deck 5 belakang itu sudah ditutup atau dikunci karena kan tidak ada penumpang juga ya. Dan deck 6. Tapi ini kita berada di deck 5. Kalian sudah lihat ya informasi deck 5. Itu ruang makan untuk penumpang kamar. Nah, ini ruangan makan. Kursinya klasik ya, bisa teman-teman lihat kursinya sangat klasik. Kalau ini untuk perwira kapal, ruang makan mualim, masinis, nakoda, dan KKM di situ. Kalau untuk penumpang kelas ekonomi di bawah. Kita ke deck 3 aja ya, yang kosong terlebih dahulu. Ini deck 3. Kalau untuk penumpang ke deck 2 di sini, kamar ABK deck 2 di sini. Beda tempat ya, pintunya ke arah ke belakang. Kalau penumpang yang ke depan. Ini dia. Tapi kita ke deck 3 aja, karena deck 2 bawah itu sudah menjadi tempatnya ABK, teman-teman PIDC sama CS ya, cleaning service. Nah, ini dia deck 3. Sepi, tidak ada penumpang. Jadi bersih ya, dan bisa dikatakan ini sih bersih ya. Kapal yang paling bersih tipe 1000 penumpang di arah barat. Ini
kosong nih, memang dari dulu kosong. Aduh ombak tinggi juga ini. Nah ini kasur model lama ini, warna hitam. Ini tahun 2000 awal ini warna hitam begini. Tapi tebel loh ini sebenarnya. Ini kasur yang paling tebel, maksudnya yang kulitnya ini yang paling tebel ini, warna hitam. Sementara kalau yang hijau gini tipis sekali. Oke, jadi ini kosong ya. Coba kita ukur dulu. Nah, ini posisi kita segini dan cuma sejengkal gini doang nih. Jadi pendek sekali di tipe 1000 penumpang. Khususnya di Lawit ya. Lawit sama Sirimau itu segini juga. Kan kalian sering, ya kalian bisa lihat lah ya di video-video saya ya. Kalau kalian baru melihat video saya, coba cek dulu video saya yang lain ya, di kapal Sirimau, Tilongkabila, Loser, dan lainnya. Kita lanjut jalan. Nah, jadi seperti ini bagian depan, dan ini ada alat pemadam kebakaran ya. Ada selang, ada apa ini? Kita lihat dulu. Ya, pusatnya ya, ini selang, ada tabung juga. Jadi di kapal ini lengkap alat safety-nya. Ini life jacket ada di sini. Dan bisa dilihat ya, posisi lemari life jacket-nya itu tidak ada yang di tengah jalan seperti di KM Tidar Dek 5 ya. Cuman begini, ini bisa dibilang rapi ya, karena kan tidak mengganggu. Kalaupun misalnya ada penumpang, kan kepalanya di sini ya. Kepala di sini berdiri pun tidak mengganggu aktivitas penumpang, kecuali kalau tidurnya terbalik ya, kepalanya di sini, kaki di sana, ya mungkin terantuk. Kalau dilihat-lihat ini juga apa ya, saklarnya itu colokan terbatas ya. Ini tidak dipasang semua, ini tidak dipasang juga semua, tapi ada beberapa yang dipasang. Nah ini ada. Jadi di dek 3 itu ada dipasang colokan tapi tidak banyak. Hanya beberapa. Ya bisa dilihat ya. Seperti itu. Nah ini pun era pertama ya, yang ada tempat bagasi di atas. Nah kalau posisi seperti ini tidak mengganggu ya, karena kan dia sejajar dengan dinding ya, dan tidak mengganggu jalan, tidak parah lah. Nah ini tidak ada colokan, hanya beberapa aja. Di pojok itu juga tidak ada. Ini juga ada tabung pemadam. Kamar mandi ada ya, kamar mandi. Ya, di kapal ini dilengkapi dengan CCTV, jadi teman-teman akan diawasi. Kalau misalnya ada yang tangan panjang gitu ya, jadi ini menghadap ke sini diawasin, dan ini menghadap ke sini diawasin. Jadi setiap pergerakan itu dilihat ya, dipantau. Ini hall B. Jadi yang tadi kita masuk ya, tandanya itu ini, hiasan dindingnya ini. Kita ke arah belakang, dek 3. Ini kosong ya, sangat bagus untuk tempat barang. Namun sayangnya KM Lawit ini paling sepi penumpang ya. Jadi sayang sekali ada tempat kosong ini, dan juga tidak bawa barang juga ya. Jadi tidak ada apa namanya, barang logistik juga gitu. Kalau di kapal lain kan seperti di Loser, Sirimau itu kan selalu banyak barang ya. Banyak barang, dan tempat-tempat kosong di situ selalu dimanfaatkan untuk meletakkan barang. Nah, ini bagus ini.
dia ini bentuknya kecil, jadi kalau ada penumpang yang tinggi tidak terantuk ya. Bagus sekali, beda dengan kapal yang lain ya. Dia kan kalau kapal yang lain segini-segini nih, panjangnya kan segini, ini kecil seperti ini bagus sih. Harusnya di kapal lain juga seperti itu ya. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat dari tadi, tidak ada ya, tidak ada lemari life jacket yang menghalangi jalan ya. Tidak ada yang seperti di KM Tidar itu loh, ya kan. Kalau kalian mengikuti setiap video saya pasti mengerti lah ya apa yang saya maksudkan ya. TV-nya tidak ada. Harusnya kan ada TV. Di belakang ini AC-nya nggak nyala ini, D3. Oke, sepi ya, tidak ada penumpang. Nah, kalau kalian bisa mendengar, ini ada suara mesinnya. Tidak terlalu berisik ya, cukup normal ya. Tidak terlalu berisik dan tidak terlalu senyap juga, tapi ada terdengar sedikit lah, tapi tidak mengganggu gitu. Kita ke deck 4 bagian belakang. Nah, ini bagus banget ini. Kecil ya. Apa ini ya? Cupnya ya. Deck 4, kita main dari belakang dulu ya, baru ke depan. Di sini juga sepi. Ini semua seat disusun rapi ya. Ini seatnya gratis, tidak berbayar, tinggal digelar aja gitu. Wih, lompat-lompat ini Lawit. Tunggu biar stabil dulu. Aduh. Lama tidak kena ombak. Kita sekarang posisinya sudah di Samudra Hindia. Sudah main samudra ya. Nah, ini bagian arah dapur ya, arah pantry, dan di sini bentuknya sangat klasik, sama kayak di Kelimutu. Nah, ini klasik banget ini. Ada detail-detailnya juga ini. Kalau di kapal lain seperti Srimaut atau Maelao, Lusur, deck 4-nya ini tidak seperti ini ya. Kalaupun dibikin seperti ini, yang ada detail kayak gini ya, itu tidak akan berumur panjang ya. Karena kan kalau kalian sering lihat video saya, wah itu kalau orang sana itu parah, itu suka merusak dinding-dinding, merusak lampu gitu ya. Dikasih kayak gini pun hanya bertahan paling cuman ya paling lama 2 bulan kali ya. Ya begitulah. Nah, di sini ada arena bermain anak ini, di sini satu doang ini. Nah, ini dapurnya, dapur untuk memasak di sini. Kalau nggak salah di laut ini ada YouTuber juga ya, cuman kita nggak tahu bagian apa. Kayaknya koki ya, tapi nggak tahu juga. Ada tangga juga, tangga bantu di sini, seperti di Loser juga. Kurang informasi, ya seperti inilah.
Kalau di kapal lain kan di sini ada hiasan dinding ya. Kalau di laut minim sekali. Nah, ini salah satu hiasan dinding. Tapi di KM Lawit ini kita nggak tahu ini kenapa banyak pasang hiasan dinding bertemakan perahu seperti ini. Dan ini lokasinya di mana ya? Nggak ada keterangannya ini. Kalau di kapal lain kan ada keterangannya ya, kegiatan apa gitu. Dan lokasinya di mana. Ini nggak semuanya seperti ini. Tentang perahu-perahu layar begini ya. Tentang perahu-perahu layar begini, tapi tidak dikasih keterangannya di mana gitu. Kalau di Kelimutu itu hiasan dindingnya memperlihatkan aktivitas dan budaya di daerah Kupang atau NTT ya. Kalau ini perahu semua ini. Nah, ini pun juga minim colokan. Ini ada colokan ya. Dan ini tidak ada, hanya sebagian aja. Dan ini dari tadi kita lihat juga ya, nggak ada apa namanya, yang ini apa, lemari life jacket di tengah-tengah jalan seperti di KM Tidar dek 5 belakang. Ini toilet kok ada gambar wanitanya. Di bagian depan, bagian palka ini, pintu palka, pintu ke arah palka ya lebih tepatnya. Nah, ini lagi gambarnya perahu ya. Tapi kalau dilihat dari ini kayaknya diambil di Semarang ini ya. Semarang atau Surabaya, soalnya kan bentuknya mirip-mirip gitu ya. Tapi kayaknya ini di Semarang ini. Dan penumpang ada di dek ini, dek 4 bagian depan. Semua dikumpul di sini. Yang dapat di dek 5 atas juga disatuin aja di sini. Karena biar bisa ini ya, bergabung semua. Ini juga perahu layar, ini hiasan dindingnya ini. Semua perahu. Kita jam ke dek 6 ya. Ini kan sudah. Ini pintunya, pintu depan. Kalau ini kantor kapal. Kantor kapal. Ini pantry, air panas tinggal ambil. Kalau di kapal lain kan air panasnya di sono ya. Ada ruangan, ada tempatnya gitu ya. Kalau ini langsung dia air panas, langsung kerannya. Kita ke dek 6. Dek 6 bagian belakang aja dulu ya. Ini dapur. Dan ini detail ya, bagus sekali ini. Sangat terawat ini ya. Ya walaupun ada anak-anak lipas, tapi tidak sebanyak di kapal yang sana ya, di timur. Walaupun ini kapal klasik tua, tapi udah banyak yang bagian bocor-bocor ini. Jadi rawan terpleset juga sih. Makanya harus pelan-pelan dan hati-hati. Oh, ini juga hiasan dindingnya juga perahu ya. Ini lagi hiasan dindingnya kapal, tapi kapalnya kapal-kapal kecil ini. Kita jam, ini pun juga, ini juga perahu ya, kapal kecil. Ini lagi KM Laut, ini temanya apa ya? Kita juga nggak ngerti. Nah, ini lagi, ini perahu lagi. Apalagi ini?
Ini KM Lawit ini temanya perahu semua nih di dalam kapalnya. KM Lawit tidak ada PS ya. Kalau di Loser kan di dek 6 belakang itu ada arena PS. Apa mungkin karena di laut ini penumpangnya sangat sedikit, makanya tidak ada PS ya? Ya nggak apa-apa sih. Nggak salah juga sih sebenarnya. Nah ini juga perahu, area pantai. Laut ini temanya pantai ya, sama perahu nelayan gitu ya. Nah ini pun juga cupnya ini kecil ya, bagus sebenarnya seperti ini. Aduh, goyang-goyang ini sudah. Kita keluar. Nah musola ada di sini ya, ada di belakang, dan bentuknya sedikit berbeda dengan kapal Tatamailau, Awu, Sirimau, Loser, Tilong Kabila. Bentuknya beda ya karena kan ada bagian tambahan ini di sini nih. Kelimutu dan Lawit aja yang bentuk belakangnya seperti ini, si kembar ya. Kalau kapal yang lain kan tinggal lurus ke belakang gitu ya. Kalau ini kita jalannya agak sedikit memutar ya. Tapi kita ke arah depan dulu. Nah seperti inilah. Depannya ada bangku untuk duduk-duduk gitu. Lalu ada lemari life jacket, atas koci. Itu ada kadet. Ini live raft ini. Nanti dok bulan September sekalian pemeriksaan live raft ya. Nah ini cuman satu seperti ini. Itu juga agak aneh ya sebenarnya, cuman ya begitulah rancangannya seperti itu memang. Kalau di kapal 1000 yang lain kan nggak ada seperti ini, dia betul-betul polos. Kalau di atas kafetaria, apa itu namanya, masih ya kafetaria biasa, Pelni Mart.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini dek 6 bagian depan. Itu foto KM Lawit. Gambarnya sudah mulai pudar. Nah, ini KM Lawit. Kalau atas Karanjungan, depan kamar perwira. Ini poliklinik. Ini bagian poliklinik. Oh, pemain bandnya kamarnya di sini ya. Pemain band. Ini PUK. Klasik ya. Ini ruangannya, ruang perawat. Oh, ruang rawat ya, ruang rawat. Nggak usah deh. Ini ada kursi roda, ada alat pemadam kebakaran juga standby. Nah ya, kita balik ke kamar. Nah, ini adalah gambar Gunung Lawit. Gambar Gunung Lawit. Ini ada 3 nih, 1 di ujung, 2 di tengah, dan ini. Tapi kita nggak tahu yang Lawit itu yang mana. Atau jangan-jangan ini semua Lawit ya. Nggak tahu juga sih. Tapi ini gambar yang menunjukkan kalau gambar ini adalah Gunung Lawit ya, sesuai dengan namanya, diambil dari nama Gunung Lawit. Ini juga bagus ya, kecil cupnya ini. Dan ini ada dipasang trayek kapal Lawit ya. Jadi ini khusus KM Lawit. Masih jelas sekali ini warna-warnanya. Tapi sebenarnya ini kan ada banyak gambar ya. Cuman ini seperti sudah dicopot. Dan dulu memang masuk Malahayati, Aceh, Luk Sumawe, Belawan, Dumai, Kijang, Muntok, Jakarta, Tanjung Pandan, Pontianak, ke arah Semarang, Kumai, Banjarmasin, Surabaya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada di KM Lawit ya. Dan ini posisinya di sini kita. Dan ini ada data kapalnya, jelas sekali ini. Ini alat penolong di KM Lawit, datanya lengkap. Yaudah ya, kita istirahat dulu di kamar sambil nonton-nonton gitulah. Oke. Mungkin tidak ada yang tahu kalau di setiap kapal PLN itu punya yang namanya ruang penjara di dalam kapal. Di manakah itu? Itu dia, ruang penjara di kapal. Itu ada tulisannya jail room atau bui. Oke, itu adalah ruang penjara di dalam kapal. Ada 1 itu, dan ini 2. Jadi ada 2 kamar penjara di dalam kapal. Ini fungsinya itu untuk menangkap penjahat seperti perompak, pencuri, sama pelaku-pelaku kejahatan kriminal lainnya yang ada di dalam kapal. Jadi mereka yang penjahat akan ditahan di situ. Setelah nanti di pelabuhan atau kapal sandar, baru akan diserahkan kepada pihak berwajib atau ke kepolisian setempat.
Jadi itu ada kamar penjara atau bui ya. Mungkin kalian belum pada tahu ya, tapi saya sudah tahu dari dulu. Karena dari waktu saya kecil saya sudah keliling kapal dan saya sudah intip-intip semua bagian di dalam kapal. Termasuk itu, ruang penjara di dalam kapal. Seperti apa ruangannya? Kayaknya tidak boleh tahu ya, karena itu digembok. Bisa dilihat kan itu digembok. Oke ya, jadi mungkin kalian ada yang baru tahu. Kalau sudah ada yang tahu, sekedar mengingatkan aja gitu ya. Oke, ini bagian Palka. Palka tidak mengangkut barang ya, hanya ini standby life raft atau kunci kapsul. Oh, ini tali ininya nggak pasang ya, sebelah kanan kiri ada itu talinya. Iya ya, sayang sekali ya, kapal ini tidak mengangkut barang karena rutenya tidak mendukung untuk mengangkut barang ya. Di bagian depan seperti ini,